Tujuan yang kedua itu anak-anak, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 sikap yang dapat memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baik anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, ibu mau bertanya. Pertanyaan untuk nomor 1 itu, kira-kira mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Saya baca ini. Karena lingkungan yang bersih memberikan banyak manfaat yang pertama ibu menjaga kesehatan kita dan keluarga dan tidak ada penyakit seperti demam berdarah, diare atau gatal-gatal. Baik, terima kasih untuk adik ini. Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan? Anak-anak, adik Kolo silakan. Yang kedua ibu, banyak penyakit menyebar karena sampah menumpuk dan air menjadi kotor. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Saya persilakan untuk adik Ain. Gotong royong ibu. Oke. Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga kenyamanan lingkungan dan menjaga persatuan keutuhan NKRI. Baik, materi yang baik, ibu akan menjelaskan materi yang pertama itu menjaga kenyamanan lingkungan. Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu apa sih pengertian dari kenyamanan lingkungan? Ada yang? Oke, adik Ain. Kenyamanan lingkungan itu keadaan lingkungan yang bersih, sehat, aman, tertib dan menyenangkan untuk ditempati. Oke, baik, terima kasih untuk adik Ain. Mari kita tepuk tangan untuk adik Ain. Jadi anak-anak, pengertian kenyamanan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan tertib dan menyenangkan untuk ditempati. Lingkungan yang nyaman itu membuat masyarakat dapat hidup dengan tenang dan melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Lingkungan yang nyaman tidak tercipta dengan sendirinya. Semua warga masyarakat itu harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Itu tadi anak-anak pengertian dari kenyamanan lingkungan. Ini ada gambar lingkungan yang bersih. Yang kedua itu, mengapa pentingnya menjaga kenyamanan lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa sih pentingnya kenyamanan lingkungan? Karena lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Itu seperti itu. Baik anak-anak, menjaga pentingnya kenyamanan lingkungan itu sangat penting supaya lingkungan itu menjadi bersih dan sehat. Yang kedua itu mencegahnya penyebaran penyakit. Yang ketiga itu menjadikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Yang keempat itu mempererat hubungan antar warga. Dan yang kelima itu membutuhkan semangat gotong royong. Lingkungan yang bersih juga mencerminkan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, contoh tindakan menciptakan kenyamanan lingkungan. Yang pertama itu contoh tindakan menciptakan kenyamanan lingkungan di rumah. Yang kedua di masyarakat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh kenyamanan lingkungan di rumah? Ada anak-anak yang bisa memberikan contoh? Tidak kan? Oke. Contohnya tindakan menciptakan kenyamanan lingkungan rumah itu anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu membersihkan halaman rumah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Dan yang keempat, merawat tanaman di sekitar rumah. Yang kedua, anak-anak, contoh kenyamanan di masyarakat. Siapa
muncul berbagai penyakit, terjadinya banjir akibat saluran air tersumbat, dan masyarakat tidak nyaman. Anak-anak di sini ibu ada bawa media. Medianya ini ada lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Saya minta adik Yuni untuk ke depan. Baik, adik Yuni, kira-kira pada kedua gambar ini mana lingkungan bersih dan mana lingkungan kotor? Dari kedua gambar ini ibu yang menunjukkan lingkungan bersihnya ibu dia ditunjukkan oleh gambar nomor 1, dan untuk lingkungan kotornya ibu ditunjukkan pada gambar nomor 2. Oke, baik, terima kasih adik Yuni. Kita memberikan tepuk tangan untuk adik Yuni. Baik, jadi lingkungan bersih itu membuat hidup sehat, nyaman, dan indah. Terus lingkungan kotor itu anak-anak dapat menyebabkan penyakit atau merusaknya keindahan. Anak-anak, semuanya berdiri. Kita ikuti, kita menyanyikan lagu. Tahu lagu Di Sini Senang? Tahu. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilempar-lempar, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilempar-lempar, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, baik semuanya. Masih semangat toh? Masih, Bu. Yang kedua, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Siapa yang bisa memberikan apa sih pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, adik Kolo. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, daerah, adat istiadat, dan budaya. Walaupun memiliki banyak perbedaan, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, baik, terima kasih adik Ani. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, daerah, adat istiadat, dan budaya, walaupun memiliki banyak perbedaan. Yang kedua itu pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI itu sangat penting karena menjaga persatuan bangsa, terus menciptakan kehidupan yang damai, dan yang ketiga mencegah konflik dan perpecahan, yang keempat memperkuat rasa persaudaraan, dan yang kelima mendukung pembangunan nasional. Anak-anak, jika masyarakat itu hidup rukun dan bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan sikap yang memperkuat keutuhan NKRI? Yang pertama itu menghargai perbedaan. Indonesia ini memiliki banyak perbedaan. Jadi kita harus menghargai teman yang berbeda suku, agama, maupun budaya. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Oh, tidak ada. Contohnya itu tidak mengejek teman, menghormati teman yang berbeda agama, menghargai adat dan budaya daerah lain. Yang kedua itu gotong royong. Siapa yang tahu apa sih pengertian dari gotong royong?
contohnya. Contohnya ketika ada permintaan ketua kelas kita harus bersama-sama memilih. Oke, baik adik-adik. Terima kasih. Yang keempat itu menghormati pendapat orang lain. Jadi setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kita harus mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat dengan kita. Yang berikutnya itu menjaga kerukunan. Kerukunan akan menciptakan kehidupan yang damai dan nyaman. Contohnya itu bermain dengan semua teman, tidak bertengkar dan saling membantu. Yang keempat itu anak-anak, sikap yang mengancam keutuhan NKRI. Ada beberapa sikap yang dapat merusak persatuan bangsa antara lain. Yang pertama itu membeda-bedakan teman. Yang kedua, mengejek suku atau budaya lain. Dan yang ketiga itu tidak menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menyebarkan kebencian. Dan yang kelima, suka bertengkar. Sikap tersebut harus dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan. Yang berikutnya itu anak-anak, hubungan gotong royong dengan keutuhan NKRI. Siapa yang bisa memberikan apa hubungan antara gotong royong dan NKRI? Ada yang bisa memberikan hubungan? Oke, tidak ada. Baik, gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi lebih ringan dan hubungannya antar warga menjadi lebih erat. Contohnya kegiatan gotong royong itu anak-anak membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan jalan desa. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Dan yang keempat, menanam pohon bersama. Oke, jadi melalui gotong royong masyarakat belajar bekerja sama, saling menghargai dan memperkuat persatuan. Baik anak-anak, siapa yang berikutnya itu bisa Nurul. Sebagai peserta didik, kita dapat menjaga kenyamanan lingkungan dan keutuhan NKRI melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri dengan menjaga kebersihan lingkungan, membantu orang tua, menghargai teman yang berbeda suku atau agama. Yang keempat, mengikuti kegiatan gotong royong. Baik anak-anak, ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompok satunya, menjawabkan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Terus untuk kelompok 2-nya menjawab pertanyaan 3, 4. Untuk kelompok satunya jawab pertanyaan 1 dan 2, terus kelompok 2-nya menjawab pertanyaan 3 dan 4.
Sudah itu. Kalau ada yang sudah, kelompok 2 sudah. Oke, untuk kelompok 1 saya persilakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan ke depan. Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang pertama itu soalnya itu alasan manajer suku lain merusak keutuhan NKRI karena sikap tersebut memicu perselisihan. Menimbulkan rasa benci dan melanggar sebuah yang dikatakan rakyat. Itu jawaban yang nomor 1 ya. Dan untuk jawaban nomor 2-nya, sikap sehari-hari agar rukun dan bersatu. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, adat maupun kebiasaan orang lain. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita memberikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa akibatnya bagi warga jika sampah di kampung tersebut dibiarkan menumpuk? Jawaban dari kelompok kami yaitu kotor dan tidak nyaman. Yang kedua, tuliskan 2 tindakan nyata yang dilakukan di rumah atau masyarakat untuk mengatasi masalah kebersihan tersebut. 2, yaitu gotong royong membersihkan dan kesadaran. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita memberikan tepuk tangan untuk